Oh ya guys, ini buat di intro, ntar aku selipin di intro. Ini adalah kita akan menjadi 2 part. Part pertama akan ada di channel Tukang Tato, part kedua akan di channel di King Tato TV. Ya, jadi bakal kita taruh linknya juga, ya gitu. Jadi kalian bisa melihat. Ini video ini akan panjang, jadi kalian tuh harus siapin kopi, cemilan, apapun itu yang enak buat nonton kita. Oh iya, bener loh, jangan pokoknya jangan di skip. Ini adalah informasi, edukasi yang buat sangat kalian. Positif buat kalian ya, supaya kalian tidak terjeblos di lubang yang bisa menghancurkan masa depan, bisa dibilang kayak gitu kan. Halo semuanya, balik lagi di channel Tukang Tato dan di channel King Tato TV. Jadi kita melakukan kolaborasi ya. Kolaborasi mendadak. Iya. Di sangat singkat ini DM-an, WhatsApp-WhatsAppan langsung deal ya. Iya, hari baik mungkin ya. Hari jodoh ya. jodoh banget ya. Soalnya besok kita punya kesibukan masing-masing. So perkenalin, aku Pike. Bagi kalian yang belum kenal, aku Pike. Pekerjaan tato artis dan kesibukan main kamera. Sama-sama menghasilkan. Iya. Kalau beli nama saya King dari King Tato Bali, tato artis juga, pekerja serabutan iya juga, bisa dibilang seniman juga ya, mengais hidup dari berkesenian lah. Berkesenian ya. Apapun pokoknya hajar ya. Soalnya nih dari hobi bisa jadi ya. Sangat menjadi-jadi. Bisa dibilang begitu. Ya. Aku nih sering ketemu Beli ya kan di event-event tato terbesar di Indonesia ya. Contoh di Bali Tato Expo udah berapa kali tuh. Tapi jarang kita ngobrol, emang Beli sibuk ya? Enggak sih. Karena apa ya? Karena kan kalau misalnya di event paling kita fokusnya ke mabuk kan. After partinya ya. After partinya. Jadi kalau misalnya ngobrol serius sana agak kurang kayak gitu. Bener. Jadi waktunya sekarang di sini akhirnya ngobrol lagi. Kita ngobrol ya. Finally guys, ini udah. Mungkin juga kita berterima kasih kepada pandemi karena karena itu kita bisa banyak waktu luang. Bener banget loh. Ini ada positif. Ada positif ya. Iya, ada positif efeknya lah dari pandemi. Walaupun negatifnya banyak. Negatifnya banyak ya. Iya. Benar. Oh ya guys, Beli King ini juga ngasih sayur gratis ya. Sering ada event ya. Iya, titipan dari teman-teman tepatnya. Titipan. Saya cuma sebagai titipan jadi ya dibagikan lah. Indahnya berbagi ya. Iya, benar. Ya kan selama pandemi ini kan masih banyak teman-teman, apalagi Bali kan fokus kepada pariwisata. Betul. Dan juga kita lihat di Bali Selatan pariwisata itu sudah benar-benar bisa dibilang sangat nol sekali kan. Jadi banyak pekerja-pekerja teman-teman yang dipulangkan, habis itu dirumahkan, nggak tahu mau kerja ngapain ya. Minimal ada rezeki lebih dari kita, titipan dari teman-teman ya, kenapa enggak? Tidak seberapa sih, tapi gerakan yang apa ya? Cukup bagus. Ya bisa saya bilang cukup bagus karena bisa minimal bisa menggerakkan roda perekonomian. Kayak misalnya dari tukang sayur, kita ambil dari petaninya langsung. Kebetulan saya ada teman dari Tabanan itu, dia memang petaninya langsung. Kita sering lancang ke sana, ya ngobrol tentang keluh kesah mereka kayak gitu kan. Ya why not, kenapa kita tidak langsung ambil dari mereka? Benar. Langsung dibagikan. Jadi lumayan lah di sana untuk pergerakan minimal. Ekonominya jalan ya. Walaupun tidak banyak ya, bilang tidak banyak tapi adalah gemercik kayak gitu. Bagus banget tuh guys. Ayo bagi kalian yang punya ide-ide kreatif untuk saling berbagi tuh bisa juga, mau pangan, mau sandang, mau papan atau apapun itu jenis kayak gitu. Berbaginya. Ya. Bukan tentang kita gimana cara mau show up, bukan tidak. Kita cuma mau apa ya? Itu cuma sebenarnya sebagai laporan, karena itu adalah uang titipan dari orang yang mungkin ada beberapa klien-klien luar yang sengaja mengirimkan uangnya untuk berdonasi. Habis itu kita sebagai laporan bahwa ini loh sudah kita mission is complete. Gitu. Mission respect. So hari ini kita ada topik panas apa ini, Beli? Topik panas ya dari semalam ya. Dari semalam. Memanasnya muncaknya dari semalam. Iya. Dari semalam. Sekarang hari apa? Hari Senin ya. Hari Senin tanggal 26. Ya, kemarin tanggal 25 itu mulai memanas. Oktober guys. Oktober mulai memanas. Sebenarnya gimmick isunya sudah dari lama. Saya dengar-dengar, cuman kita nggak terlalu fokus ke sana ya. Mungkin kita masih terlalu sibuk yang lain, karena sekarang agak memang sangat bisa dibilang lumayan mengkhawatirkan kayak gitu. Gerah kayak gitu. Dan juga dari pusat juga kan mulai angkat bicara kayak gitu. Jadi kita kan
menunggu Komando dari atas ya. Komando kayak dari pusat, dari kan kita kan punya association kayak gitu kan, Indonesian Subculture. Tulisannya di sini, linknya di sini, Benar. webnya di sini. Instagram juga di sana. Indonesian Subculture itu adalah organisasi resmi tattoo artist dan piercing di Indonesia ya. Body modifikasi se-Indonesia dan terdaftar resmi di Indonesia ya. Ya kayak gitu. Jadi kita juga tidak terlalu berani berbicara banyak ketika dari atas tidak ada kasih tidak ada green, komando. Iya, green card atau lampu hijau gitu ya. Akhirnya kemarin Bang Uca, kakak tersayang, bapak tersayang. Bapak tersayang akhirnya memberikan green card komando bahwa ya memang kalau misalnya beliau sudah membeli komando itu berarti memang sudah mengkhawatirkan. Ya. Seperti itu. Menurutku sih ini udah menjadi pandemi, menurutku ya. Menurutku pandemi di musim pandemi. Pandemi di dalam pandemi dong. Iya nggak sih? Iya. Soalnya nggak 1 sampai 100 orang loh yang korbannya. Untuk korban mungkin ribuan ya. Ribuan. Aku yakin karena senimannya aja lebih dari 100 orang. Oh, iya. Aku sih nggak terlalu mendalami karena ini benar-benar baru beberapa hari lalu kemarin aku dapat dan juga mengalami sendiri kayak gitu. Jadi ternyata lumayan banyak ya. Yang sepengetahuanku itu dari kita search kategori di Instagram aja dengan semi permanen tato aja tuh artisnya berentet banyak banget tuh. Oke. Banyak banget. Iya, Terus iya. ini adalah artisnya doang dan anggap satu artis punya 100 portfolio. Oke. 100 biji uploadan yang uploadan. hasil tatonya ya kan. Berarti dikali aja kuantitinya udah berapa ribu atau berapa belas ribu korban. Kenapa aku ngomong korban? Menurut pemahaman aku dan Bang Uca juga setuju dengan pemahaman aku adalah Iya. ini scam alias malpraktek atau penipuan. Oh, bisa dibilang begitu ya? Menurutku sih. Nah, aku mau bertanya nih kepada Blicking yang aku sebagai tato artis, aku memandang Blicking adalah seniorku. Ini pandangan aku loh. Kan aku juniormu loh, Bli. Gitu ceritanya. Nggak ada senioritas lah ya. Ada senioritas kita. Tapi tetap aku respect sama Bli, emang karyanya sama-sama luar saling biasa. respect lah pokoknya. Jadi gimana pertanyaannya? Pernyataan. Ya, pernyataan. Pernyataanku tuh menurutku itu scam secara teknik adalah malpraktek. Nah, menurut Bli gimana secara pandangan tato artis yang baru mendengar dan langsung mengeksekusinya gitu loh. Mengeksekusi dalam arti sempat cerita tadi sebelum kita start podcast kan, Bli bilang kemarin itu aku cover up ini. Nah, coba mungkin warganet juga pengen tahu seperti apa itu ceritanya. Siap. Oke, sebelumnya kita gini, kayaknya itu adalah pengembangan dari tato alis ya kayaknya ya, karena katanya alat bahannya itu hampir sama dengan tato alis atau sulam alis. Tapi saya nggak terlalu tahu sih tentang bagaimana proses, karena ada yang bilang pakai seperti jarum disayat dan lain-lain juga, microblending dan lain-lain, nggak terlalu mengerti kayak gitu kan. Cuman sempat kepo-kepo tentang alat sulam alis kayak gitu dan juga prosesnya. Saya juga belum mengerti apa bedanya sulam dan juga tato kayak gitu. Saya sempat bertanya tapi belum mendapatkan jawaban kayak gitu. Katanya sih kalau sulam itu lebih cepat untuk pudarnya, katanya. Setuju aku itu. Gitu katanya kan. Habis itu kalau tato itu lebih permanen kayak gitu. Tapi kan yang namanya prosesnya sudah menginjek jarum ke dalam kulit itu kan udah termasuk tato. Karena tato itu kan artinya adalah tanda tato atau bekas luka kayak gitu kan juga. Walaupun itu namanya sulam alis kan, tapi kan tetap itu membekaskan tanda goresan kayak Scar gitu. Ya, jadi sebenarnya harusnya bidangnya sama di tato kayak gitu. Nah, pas kemarin dari marak-maraknya tato semi permanen kayak gitu, saya sebenarnya nggak terlalu peduli. Cuman kemarin lagi pas pingin tahu aja kenapa kok lagi boom nih kayak gitu. Dan juga kebetulan beberapa hari yang lalu saya dapat klien kayak gitu. Klien dia bekas tato semi permanen.
dan masih lumayan berbekas. Ya jadinya kayak tato gagal lah. Kayak daki ya. Ya kayak daki jadinya kayak daki tidak mau hilang perfect 100%. Ya itu akhirnya di cover kayak gitu. Dari sana saya baru tahu oh ternyata ada beginian. Mungkin saya kurang up to date juga ya. akhirnya tahu ada hal itu dan kebetulan besoknya dari statusnya Bang Uca langsung mempost bahwa oh jadi ini, dan saya mulai men-searching dan akhirnya memberikan tanggapan sendiri kayak gitu. Kemarin hari ini saya membuat postingan di Instagram di King Tato Bali. Ya, lumayan rame tapi saya tidak mencoba menjudge menyerang ke satu pihak di postingan saya. Cuman saya ingin mengedukasi buat klien, please be smart lah ya. Kayak gitu. Kita tidak, saya pribadi tidak mau menyerang siapa orangnya, siapa oknumnya, tidak mau menyerang. Cuman secara logika. Tadi saya tulis begitu. Oke, alat untuk tato sulam dan juga yang dibilang semi permanen itu menggunakan mesin, jarum, tinta yang hampir prosesnya bisa dibilang sama kayak tato. Proses penginjekan tintanya mungkin yang membedakan katanya bisa hilang dan juga memudar. Tapi kalau misalnya katanya, tapi kalau misalnya di permanen dia memang benar-benar kita nyari biar benar-benar tidak hilang kayak gitu. Tidak habis itu katanya tinta dari Korea. Yang dengar-dengar ya. Ada banyak katanya tinta, tapi salah satunya dari Korea kayak gitu. Saya nggak terlalu mendalami itu. Oke, well it's okay. Bahannya tidak terlalu saya gubris. Cuman kata-katanya itu yang akan hilang, itu yang menjadi pokok permasalahan. Jadi kontroversi. Ada oknum-oknum yang jualannya di kata-kata itu akan hilang. Jadi memanfaatkan bahasa itu untuk sebagai marketing atau daya tarik untuk mikat yang klien. awam-awam. Iya. Sebenarnya kita tidak menyalahkan si klien karena gini, klien itu memang tidak tahu pada dasarnya. Mostly awam semua. Semua. Nah, disitulah tugasnya kita sebagai profesional, sebagai tato artis, walaupun itu sulam alis dan juga microblending dan lain-lain. Apapun jenisnya pekerjaannya profesional sih menurutku. Umum ya beli ya. Kalau profesional tuh umum menjelaskan apa yang klien kurang mengerti di bidang kita gitu. Biar kejujuran itu sama-sama transparan lah gitu ya antara benar. Dan itu tidak akan menjadi bumerang untuk kita selanjutnya. Oh iya. Iya kan? Ya, ketika kita jujur misalnya gini, anggaplah ada di tato semi permanen. Yang tadi saya bilang anggaplah ketika kita luka, misalnya luka nih tergores apa nih? Ujung meja lah ya. Ujung meja atau mungkin nggak terjatuh dikit. Kayak gitu lah. Simpelnya nih. Jadi analogi kasarnya kayak gitu perumpamaannya. Luka yang tanpa embel-embel alat dan juga tinta pun saya yakin pasti berbekas. Iya. Saya yakin. Jatuh dari motor bekas banget cuy. Bekas. Kegores apa dikit gitu doang. Ya bekas karena benar. Walaupun itu cuma transparan tetap ngebekas. Jadi kan artinya tidak perfect normal 100%. Dan juga hapus tato menggunakan laser itu tidak bisa hilang 100%. Betul, belum ada teknologi yang bisa mencapai menghilangkan 100%. Ada klien saya dari luar, itu pun teknologi luar negeri loh, dari Australia. Klien yang sampai 8 kali laser ya masih kelihatan kayak bercak gitu. Kayak hitam-hitam daki ya, juga. Hitam daki gitu akhirnya di cover up kayak gitu. Nah, sekarang ini ada teknik seperti itu dengan menggunakan jarum, dengan masuk ke dalam kulit menggunakan tinta, entah itu apa mereknya saya nggak tahu, dan katanya si oknum itu menjual dengan iming-iming akan hilang dalam waktu tertentu. Iya. Nah, permasalahannya di sini bukan tentang kita iri-irian. Betul, setuju. Mereka tentang mereka ngambil lahan kita nih. Kok saya sih nggak jadi masalah. Nggak masalah. Saya punya lahan pribadi dan juga klien saya memang gini, ketika kita profesional, klien itu bakal loyal. Betul. Bakal balik lagi. Setuju. Kayak gitu. Ya itulah fungsinya profesional. Nah, yang jadi permasalahan ketika iming-iming kata-kata hilang itu ada, akhirnya banyak cerita nih. Yang terutama yang paling miris tuh adalah korban anak-anak sekolahan. Iya itu parah beli itu. Nah,
ketika anak sekolahan diiming-iming seperti ini bakal hilang nih. Ya otomatis mereka mengiyakan, wih. Lumayan nih lagi libur, ya kan? Lagi libur pandemi bikin tato. Dan dia ngomong sama temennya, ngajak temennya, ngajak temennya. Ya, ini bakal hilang kok. Lagi berapa tahun kayak gitu, lagi berapa bulan kita bakal hilang kayak gitu. Ya kalau hilang. Kalau enggak. Padahal mereka baru buka lapak 2-3 bulan loh. Iya, habis itu mereka si anak sekolahan itu tiba-tiba sekolah dan akhirnya ya mungkin kalau tempatnya di tempat tertutup sih it's okay lah. Tapi ketika mereka pingin yang karena iming-iming bisa hilang nih, bisa saja mereka nekat di leher. Iya kan, bisa aja kan di leher di tangannya tempat-tempat terbuka. Itu yang menjadi permasalahan kita. Yang pingin kita jaga bahwa kita di sini pingin mengedukasi buat teman-teman sekalian yang ada di rumah. Jika pingin tatoan ya minimal harus ada konsultasi dulu. Betul. Mereka harus tahu bahwa yang saya bilang tadi itu ketika itu injek masuk ke kulit udah ada tinta ya kayak kalian mikir sendirilah apakah bisa hilang apa enggak kayak gitu lah. Nah, ya itu simpelnya ya. Itu simpel aja maksudnya gunakan gini. Janganlah terlalu bodoh-bodoh amat gitu. Kalau kata kasar pakai otak. Iya, otak kayak gitu kan udah dikasih otak. Sorry ya guys, emang agak melenceng. Udah makin malam mulutku kadang nggak disekolahin. Ya kayak gitu. Jadi ya buat kalian biar nggak nyesel kayak gitu. Ya. Dan juga yang lagi satu saya ingin mengkritik bahwa yang profesional itu harusnya menjelaskan. Betul. Jujur di awal lah. Jika memang tidak bisa hilang ya bilang tidak bisa hilang. Jika memang dia itu oke, ini bakal memudar dalam kurun waktu tertentu dan juga tapi hasilnya akan seperti bla bla bla. Kayak gitu. Jadi kan si klien bisa memilih ini bakal ada bekasnya. Nah, setelah kita mengedukasi klien, memberikan informasi secara menyeluruh, tapi si klien tetap kekeh mau ya udah. Mau apa boleh buat. Sudah kita beritahu. Tapi dia ngeyel ya terserah kan. Ya, yang penting kan kita udah ngasih tahu bahwa plus minusnya begini, yang boleh yang enggak tuh begini. Gitu, dijelaskan di awal. Jadi bukan semata-mata harus mencari keuntungan di depan. Kalau misalnya mencari keuntungan di depan ya itu namanya penipuan. Penipuan banget, benar, scam banget. Gitu, ya, jadi memang harus ya yang penting klien masuk habis itu ngilang. Iya kan? Hilang ganti Instagram. Kayak gitu bahayanya. Itu sih yang kalau saya pribadi itu dan juga dari cerita teman-teman kemarin banyak tak lihat di story ya permasalahannya hampir sama. Itu ketakutannya adalah ketika banyak korban lagi. Iya itu gitu. dia korbannya. Soalnya iming-imingnya bakal hilang. Iya itu dah. Yang menurutku tuh mulutnya tuh terlalu berbisa, atau bahasa marketingnya berbisa banget ya. Promosi boleh lah, tapi jangan nggak sampai segitunya. Jangan promosi kebodohan atau pembohongan. Iya, pembohongan juga merugikan orang lain. Iya. Kayak gitu. Maksudnya promosi it's okay. Kita mau promosi segimanapun boleh, tapi yang penting kan positif. Kayak gitu. Aku mau garis bawahin yang Bli King tadi bilang bahwa membodohi orang lain atau gimana itu merugikan lah kasarnya. Tadi bahasanya merugikan orang lain. Nah, merugikan orang lain ini tadi tuh termasuk yang anak kecil tadi itu merugikan bukan si anak kecilnya juga, orang tuanya juga ya kan? Orang tuanya juga. Jadi imbasnya tuh nggak kecil, besar. Mungkin imbasnya tidak terlalu dipikirkan oleh mereka. Nah, uang semata. Nah, imbasnya bukan cuma sekedar antara mereka dan juga si klien juga orang tua. Akhirnya ketika orang tua si anak sekolah yang tahu komplain anaknya tatoan, nah si orang tua kan nggak mau tahu itu sulam alis, itu semi permanen atau apa. Mereka kan lihatnya tato. Ya. Bisa saja si orang tua menyamaratakan bahwa semua tato artis beretikat tidak baik. Benar. Bisa jadi menyalahkan. Bisa aja mereka nggak mau tahu kan kayak tadi itu ini entah itu peduli sulam, setan itu alirannya mereka nggak tahu. Yang penting ini tato, anak saya ditato, ditipu, katanya bisa hilang, akhirnya nggak bisa. Yang jelek jadinya banyak. Akhirnya masa depan mereka, masa depan mereka bukan gimana ya. Bisa di DO nggak tuh beli dari sekolah? Benar. Bisa di DO itu. Dan juga bisa jadi masa depan mereka kayak misalnya kalau misalnya bisa di laser, kalau misalnya enggak taruhan masa depan. Iya cuy. Belum tentu dia mau kerja mandiri seperti kita kayak gitu. Ya kalau misalnya dia memang cita-citanya pingin kerja di kantoran, kerja di korporat atau jadi presiden. Ya bisa jadi kan. Ya bisa jadi ya gara-gara itu hilang masa depan orang. Masa depan kayak gitu. Akhirnya yang kena juga kita sebagai tato artis
Dan asosiasi pun jadi tercoreng ya. Tercoreng. Dan orang-orang di sulam alis pun bisa jadi kena. Betul, padahal mereka nggak salah apa-apa. Nggak salah apa-apa. Ini kan oknum. Kita di sini sekali lagi tidak menyalahkan sulam alisnya, tidak menyalahkan orang di sulam alisnya. Yang disalahkan adalah bisa hilang. Ya, penggunaan tato semi permanen dan juga bisa hilang kayak gitu. Entah itu karena ada oknum yang dia mengerjain sulam alis dan juga lain-lain juga ngerjain semi permanen kayak gitu. Jadi kalau saya sih pribadi minta tolong lah menggunakan bahasa yang wajar. Maksudnya riset dulu kayak gitu. Misalnya kalau memang tidak bisa hilang ya Mbok ya bilang nggak bisa kayak gitu. Kan enak kayak gitu. Jadi klien bisa memilih kayak gitu kan. Misalnya nggak bisa hilang atau berbekas, mungkin mereka bakal buat di tempat yang agak tertutup atau nah iya, jadi biar nggak nyesel-nyesel amat ya kan. Kasihan jadi tetap nyesel tapi nggak besar. Udah bayar ya harus di cover atau enggak di laser. Tahu sendiri kan harga laser berapaan? Iya. Harga cover dibeli juga mahal kan? lebih mahal removal loh. Iya, lebih mahal removal ya. Lebih mahal banget itu, persentinya ya lumayan lah pokoknya. Ya gitu. Itulah yang menjadi pandemi. Iya, pandemi yang pandemi di atas pandemi. Yang lagi hangat. Ya gitu. Kalau misalnya dari beli pick asik pakai beli nih. Aku udah jadi warga Bali ya sekarang ya. Gimana menurutnya? Sama nggak kira-kira kalau itu kan dari sudut pandang aku ya? Kalau sudut pandang aku tuh banyak setujunya juga karena kalau dari kotaknya beli itu sangat beda ya dari kotaknya aku. Kalau kotaknya beli itu lebih memikirkan masa depan anak-anak ya segala macam. Aku belum kepikiran di situ, baru kepikiran tadi tuh di situ. Jadi di kotakku itu cuma di otak aku tuh kayak udah nih orang mereka nih udah pada nipu aja udah. Sudah mulai panas geram. Geram sekali beli. Apalagi ada chattingnya tadi ya. Banyak tuh bukti-buktinya. Aku ngomong baik-baik dibales digas ya kan. Nyiram bunga gue disiram diberakin. Jadi gimana? Ya pandanganku ya mereka itu lebih ke arah scam dengan bahasa yang sangat berbisa tadi. Contohnya bisa hilang dalam 2, 3, 4, 5 tahun lah rentan waktu segitu menurutku nggak make sense dengan riset yang belum ada. Nah, kalau aku selalu sebelum mengutarakan sesuatu aku melakukan riset dan kebetulan dulu aku emang sempet bermain di sulam alis. Oh iya jadi emang bener kayak gitu ya alatnya tuh kayak gitu ya. Saya sih nggak. Ya alatnya kayak gini nih yang di depan kita nih ya ada 2 ini. Ya tapi alat sulam alis pun ini menurutku secara teknis teori pengerjaannya fungsinya sama adalah mendorong jarum dengan dinamo engine yang di dalamnya. Ya, ada proses injeksi kulit. Tinta ke kulit. Iya, pakai jarum. Walaupun memang jarumnya memang beda kan? Jarumnya lebih kecil kan ya? Lebih tipis ya. Tapi di jarum tato pun ada. Ada ukuran segitu, bakpin gitu. Bakpin 1 masih ada kan. Cuma kita aja jarang pakai kayak gitu ya kan. Itulah pandanganku beli. Menurutku itu seperti mereka itu lebih ke arah scam dengan menggunakan kata-kata udah gitu. Nah, tadi kan kalau beli kan aku dapat langsung belajar lagi ternyata cara berpikir beli ini sangat luas lebih ke arah general ya, efek general loh. Semua bakal kena. Iya. Ya maksudnya si masa depan si anak sekolah itu kena. Kita sebagai tato artis juga bakal dicap jelek. Abis itu asosiasi kita juga dicap kena dampak buruknya. Orang-orang yang dari sulam alis yang bekerja secara baik dan benar juga bakal kena imbasnya. Iya, imbasnya kayak gitu. Mereka mementingkan isi perut sendiri sebenarnya kayak gitu tanpa mementingkan orang lain ya. Yang penting pokoknya makan sekarang pokoknya. ya yang lain mah nggak peduli kayak gitu. Jadi itu kemarin hampir 2 bulan yang lalu aku udah angkat topik ini di YouTube kan. Dan mungkin di situ terlalu nggak jelas, aku nggak pakai alur juga ngobrolnya sama sebelumnya sama Mas Dede sama biniku juga. Kita di situ soalnya kita sambil minum arak guys kemarin. Siap. Hari ini kita air putih aja. Netral biar tidak panas. Soalnya sudah panas hati ntar panas lagi nih. Air putih dulu, didinginin dulu lah. Nah 2 bulan lalu itu aku angkat itu secara instan. Jadi kemarin hari 2 bulan itu sudah mulai marak ya?
Apa udah dari lama sekali? Soalnya Sebenarnya udah setahun lalu. Ngaku nih ketinggalan berita banget karena terlalu fokus have fun kayak gitu. Jadi tidak terlalu tahu tentang Mungkin itu aku sempat mau bikin konten ini 2 tahun lalu, tapi power aku gitu menurutku aku belum ada power nih di YouTubeku. Jadi belum saatnya lah gitu aku mikirnya. Oke. Lalu menjadi maraknya di otak aku tuh 2 bulan lalu gara-gara si Mas Dede itu kan emang kerja di Dream Ink ya sebagai tato artis juga. Oke. Dia dapat klien yang punya tato semi permanen dan kebetulan tuh aku lagi di depan komputer situ dengar mereka ngobrol bla 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 bla. Terus langsung aku samperin. Orang lokal. Orang lokal. Oke. Yang kuliah di Bali. Berarti mahasiswa, pelajar. Ya, pelajar seperti saya bilang tadi kan. Kategori. Dia umur 20-an lah. Terus aku langsung samperin dong si cewek ini, cewek ini. Aku pegang-pegang tatonya keloid, beli. Keloid, naik dikit gitu loh, kayak kerjaan overwork. Oke. Kayak ya memang gini. Nggak gampang loh membuat tato di bawah 3 RL. Saya akui selama saya 20 tahun 13 tahun 12 tahun ya, 12 tahun nato sampai sekarang masih susah mengerjakan outline di bawah 3 RL. Kayaknya aku tahu tuh Bli, karena Bli nyaman dengan liner besar, lalu kecilnya mungkin 5 gitu ya. Iya, tapi ya memang saya akui aja memang sangat susah, apalagi itu susah ya. Benar. Iya, jadi menurutku itu kaget loh, otakku langsung, wah ini gila nih penipuan nih, langsung di otak ya, belum aku keluarin di kata-kata itu di depan kliennya Mas Dede itu. Terus aku nanya, ini yang bikin lokasinya di mana dan namanya apa? Dikasih lihat aku Instagramnya bla 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 bla. Wow, gue bilang ini lumayan juga nih orang yang kena tipu. Terus aku nanya, ini kamu sudah berapa lama? 8 bulan. Oke, 8 bulan tuh hasilnya seperti grey wash shadingan yang di pipi ini aja dah. Jadi kan pudar, basically emang kayak ngeblocking gitu, tapi kayak blocking gagal masuk lah, kayak pakai 1 RL Bli. Oke. Itu dia keloid gara-gara dia memang ada bakat keloid atau memang overworking? Menurutku ya, dari sudut pandang mataku yang standar sih, ini standar. Ini keloid sih secara salah overworking ya. Salah malpraktek kayak overwork. Iya. Jujur aja kalau misal kita blocking pakai RL1 ya pasti bakal jadinya seperti itu. Iya. Satu bisa jadi overworking dan nggak masuk tinta. Yang kedua ya bakal ada, walaupun masuk dia bakal ada gap. Bolong-bolong karena tidak solid. Ya tidak gampang blocking menggunakan jarum kecil. Ya single needle seperti itu. Tidak semudah yang Anda pikirkan nih sanak. Saya pun masih belajar sekarang. Kayak gitu. Kita nggak berhenti belajar kayak gitu. Ada model-model baru dan juga satu chin line gitu memang susah kan kayak gitu. Termasuk sulit. Aku juga emang daganganku kan dari awal Dreaming udah start main fine line gitu dan sepengalamanku udah hampir 4 tahun membawa nama Dream Ink di seputaran Canggu ini. Kebanyakan emang main kita 3 RL bakpin semua, kecil-kecil kan. Kecil ya. Dan hampir 10% klien kita dari ribuan klien kita 10%-nya pas dia balik lagi ke Bali minta di touch up. Berarti yang namanya teknik fine line tato permanen ini pun masih bisa pudar karena kita nggak bisa kedalaman. Kalau kedalaman bisa melar bleeding ya. Mekar kayak gitu ya. Apa namanya? Berembes. Ya, rembes lah bahasanya ya. Ya. Kayak gitu. Kalau kita kedalaman dapat resiko kayak gitu, mendingan kita ambil resiko sekecil-kecilnya, itu mendingan ngambang sekalian daripada kedalaman. Kalau kita ini secara teknik ya, aku ngomongin, mungkin beberapa dari kalian yang nggak begitu ngerti, tapi aku usahain ini bahasanya masih mudah dicerna buat kalian. Aku mengerjakan teknik ini tuh bisa dibilang sama dengan si semi permanen tato, yaitu dengan ngambang. Ngambang, iya. Pengakuannya ada memang seperti itu. Dia ngambang memang tipis sekali di atas permukaan kulit, tidak seperti jarum 5 RL yang memang dibuat memang benar-benar solid, tegas gitu ya. Tegas kayak gitu. Nah, jadi masih tato permanen aja dengan tinta permanen aja, yang tinta bagus lah, bukan yang standar lagi, yang bagus loh gitu. Udah standar nasional juga sudah diakui sertifikat ya. Udah legal lah, sampai hukumnya ada gitu. Itu memang tato artis luar memang itu rata-rata make kayak gitu. Dan itu masih bisa pudar kalau kita terlalu ngambang, tapi nggak hilang.
Cuman dalam batas pudar. Dan Pudar. akhirnya yang terjadi seperti ya gambar yang agak Pudar aja. Pudar aja Kan kayak gitu ya. kita cuma main garis Ya, ya kan. main Jadi garis, jadi garisnya cuma dari yang tegas, pudar, tegas lagi, pudar, tegas lagi. Nah, Iya. itu emang masih bisa terjadi walaupun mau tangan kita sesempurna apapun, kita nih manusia, masih ada human errornya. Ya, dan juga kulit kan menjadi ini juga Masalah juga. kan. Kalau kulitnya nggak cocok Ya. sama jarum kecil bisa sobeknya gampang banget, kayak kulit kering gitu beli ya. Iya benar-benar. Habis itu bisa kadang-kadang walaupun kita sudah tipis tetap aja melebar kayak itu kan. Iya, kan. ada juga loh. Iya, padahal udah setipis mungkin tapi tetap aja blurs ya. Nah, jadi menurutku di sini ada kontroversi yang dimana teknik ini pun aku bilang sama ya, karena aku dari dulu pernah main sulam alis nggak nyampe setengah tahun. Terus itu kedalamannya segitu, terus aku pakai di tato pun itu juga segitu, terus bisa emang bisa. Aku nggak belain kalian ya, tapi emang bisa. Pudar tuh emang bener loh menurutku ya, karena aku ngalamin sendiri. Aku juga punya klien return juga yang bikin retouch dong, tolong cuma satu garisnya doang pudar dikit. Berarti aku di situ ya wajar lah human error ya kan. Itu kesalahan artisnya cuma kurang sedikit lagi, mungkin sehelai rambut lagi kedalamannya. Tapi sebenarnya bukan human error karena memang Orangnya juga bisa jadi salah, kegaruk atau karena memang resiko dari tato thin line itu memang seperti itu. Kayak gitu. Nah, jadi menurutku ya kalian yang semi permanen, ini pandanganku ya bukan blinking ya. Jadi kalau kalian mau nyalahin jangan nyalain blinking nih. Jadi pandanganku itu ya kalian itu cuma melabelin teknik tato dengan diubah namanya juga. Nah, ini pembahasan topik berikutnya nih, Beli. Bener nggak? Ya, pemilihan nama ya. Kayak Korean tattoo, semi permanen. Terus ada petit tato. Kalau petit tato tuh ada loh di web bokep, bisa dicari. Oh ya? Ada loh. Jadi petit teen get gangbang by big black asik. Itu mungkin emang kategori petit itu kan tiny. Jadi kecil. tiny itu bahasa lainnya juga petit. Emang begitu sih ya kan. Jadi maksudku ada yang melabel nama semi permanen ini adalah petit semi permanen tato, ada Korean petit tato atau Korean drawing lah tadi tuh yang di postingan Beli. Iya. Terus ada semi permanen tato, terus ada yang dinamain sulam art apalah pokoknya. Tapi kalau sulam alis kan sulam alis, ini sulam art gitu loh. Jadi ini menurutku masalah lagi juga nih Beli. Yang dimana melabelkan suatu nama, menurutku ya, ini menurutku masalah. Melabelkan suatu nama baru yang bikin orang awam ini akhirnya bertanda tanya apaan ini, terus nanya sama si oknumnya, akhirnya dia kemakan lalu bikin, padahal yang dipakai adalah teknik tato sebenarnya. Ya sama seperti yang saya bilang tadi, antara sulam sama tato kan kayaknya nggak ada bedanya. Iya kan? 11-12. Iya kan nggak ada bedanya, yang membedakan cuman katanya tintanya spesial gitu. Mikropigmen gitu. Itu. Ya itu sih. Tapi kalau mesin menurutku nggak begitu steril sih Beli yang kita lihat tadi ya. Oh iya. Tadi kita sempat bongkar-bongkar. Benar. Nah, satu lagi. Sebenarnya gini. Oh bentar guys. Ini video ini akan panjang, jadi kalian tuh harus siapin kopi, cemilan, apapun itu yang enak buat nonton kita. Oh iya. Bener loh. Jangan jangan di skip. Ini adalah edukasi yang sangat kalian. Positif buat kalian ya, supaya kalian tidak terjeblos di lubang yang bisa menghancurkan masa depan, bisa dibilang kayak gitu kan. Yang gelap gulita. Bisa saja ini bisa kalian share buat teman-teman kalian, adik-adik kalian kan, kita jaga generasi muda kita. Betul. Kayak gitu, karena generasi muda itu memang labil, mereka yang pinginnya fashion aja, gaya aja, keren nih gaya, tapi mereka nggak tatang tenteng, ya nggak memikirkan masa depan untuk kalian. Memang aku juga seperti itu dulu, SMA udah tatoan. Nah, cuman bedanya memang dari SMA memang beropini, mempunyai mindset bahwa oke, saya tidak akan terjun di korporat, tidak akan terjun di dunia yang apa ya, pemerintahan gitu lah kasarnya, government ya. Ya government kan memang syaratnya memang tidak boleh tatoan. Kayak itu ya, memang udah syarat itu yang mau gimana lagi, nggak akan bisa, itu kasarnya ya. Kasarnya. Nah,
sebenarnya menurut saya tato itu sebenarnya kesiapan mental. Ketika kamu memang sudah oke, saya tidak akan bekerja di bagian itu, saya akan mandiri dan juga ya resikonya ya harus berani dengan resiko yang terburuk. The worst case-nya ya. Ya, terburuknya adalah saya sudah seperti saya dulu, saya juga risiko terburuk saya adalah saya tidak akan gampang mendapatkan pekerjaan pastinya. Di Indonesia masih berlaku seperti itu. Tato merupakan sebuah pandangan dari sebuah perusahaan untuk menerima atau tidaknya. Kayak gitu. Jangankan pemerintah, di perusahaan pun pakai tato atau enggak kayak gitu. Kayak syarat administrasi ya, kasarnya. kayak gitu ya, kayak gitu. Habis itu yang kedua ya bisa jadi itu bakal menjadi masalah baru di masalah percintaan kalian. Oh iya. Calon pasangan, calon orang tua pasangan. Calon orang tua pasangan itu belum tentu menerima kita. Benar. Ya kalau untung dapatnya yang it's okay lah, ya berpikiran terbuka. Tapi kan masyarakat Indonesia sebagian besar tidak bisa menerima. Belum bisa menerima hal itu. Ya nama juga orang tua pasti pengen yang terbaik buat terbaik anaknya. lah kayak gitu. Ya bisa jadi itu bakal menjadi masalah lagi, bukan juga tentang pekerjaan, tapi itu masalah cinta juga, karir keluarga kalian dan juga di masyarakat Ya, yang di terpenting masyarakat. kayak gitu. Masyarakat ya kita harus berani ya seperti tadi bilang bahwa kemungkinan terburuknya adalah mungkin masyarakat bakal mengucilkan kita. Ya, mandang sebelah mata. Ya, kalau gitu. Kalau di Bali pun masih ada seperti itu. Masih ada ya. Bali kan kita terkenal dengan it's Open-minded okay lah, lah ya. open-minded kayak gitu. Tapi nyatanya masih ada. Di beberapa tempat desa-desa Saya pun gitu ya. seperti itu Iya. dulu. Maksudnya sampai sekarang karena tekad saya adalah membuktikan bahwa tidak seperti pandangan mereka, tapi Kita masih bertato tetap. pun masih berguna lah Iya, ya. kayak gitu. Seperti semboyannya Beli ya. Iya, Apa bangga Beli? bertato walau dianggap tidak berguna. Nah, itu semboyannya Beli yang sangat viral kemarin, sampai ada merch-nya, bisa beli juga di King Tato. Itulah yang menghasilkan sayur gratis 200 pack. Alhamdulillah. Astagfirullah. Kayak gitu. Nah, itu lanjut lagi. Selain itu, kalian juga harus memikirkan, selain memikirkan bagaimana tato untuk dampak diri kalian di masa depan, kalian juga harus dampak pendeknya adalah kesehatan. Kesehatan yang tadi SOP ya. SOP. Jadi gini, dalam dunia tato itu berbahaya sekali. Berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena gini, kita ini bermain dengan darah. Iya, proses melukai dan juga pasti ada darah yang keluar. Ya. Nah, di mana kita ketahui darah itu adalah unsur yang sangat gampang menularkan suatu bakteri Disease, ya. atau virus, ya entah itu bakteri atau virus. Seperti misalnya yang paling riskan adalah HIV dan AIDS. Paling fatal tuh guys, yakin Yoi. lu. Habis itu bisa aman juga gitu. yang lain hepatitis dan lain-lainnya, atau mungkin penyakit menular lainnya. Ya. Kayak gitu. Yang Yang paling tadi kan kategori high-nya, yang di bawahnya masih banyak, misalnya alergi dan lain-lain. Maksud bukan alergi, punya kanker iya, apalah kayak gitu, kantong kering guys. Yang paling high, yang paling level tinggi adalah HIV AIDS dan juga bisa dibilang hepatitis itu. Iya, hepatitis. Makanya itu saya selalu menyarankan buat teman-teman yang mau belajar tato pada khususnya gitu, untuk belajar SOP dulu. Iya. Belajar SOP dulu. Langkah pertamanya. Ya, langkah pertamanya jangan juk langsung aku pingin tatoan nih, pingin jadi tato artis biar langsung biar langsung Dibilang apa duar sih? kayak gitu kan, langsung duar dengan Iya. karya yang bagus. Oke, karya gini, menurut saya pribadi skill itu setiap orang beda-beda. Karakternya juga untuk mengembangkannya itu beda-beda, itu terserah kalian kayak Bebas gitu. Itu freedom, bebas ya. freedom of Cuman art. ketika skill bagus tapi tanpa dibarengi dengan attitude yang bagus, itu sama dengan Zero. ya kosong sekali kayak Kosong, gitu. kayak kalian mungkin yang jomblo-jomblo kosong. Kosong hatinya. Kayak Biar gak serius-serius amat, Iya, aku selipin ya, benar, Beli ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Walaupun obrolan ini serius. Sangat serius Iya, ini. sangat serius. Karena dalam SOP tato, ketika kita mentato orang, kita menganggap orang itu adalah orang yang terinfeksi. Oke, Kan gitu iya. SOP-nya, bahwa ketika kita dapat klien yang bikin tatoan, ya kita anggap orang itu terinfeksi. Jadi kita bisa
SOP-nya, standar operasional prosedur untuk mengcover alat-alat kita dan juga tempat kerja kita benar-benar aman. Ya aman. Sesuai SOP, dengan internasional juga ya. kayak Soalnya gitu. nggak bisa dipungkirin kan klien tiba-tiba datang ke entah studio lu atau studio kalian semua itu atau rumah kalian jika kalian emang home studio. Datang kan kita nggak tahu tuh klien bawa penyakit apa. Benar, kita kan nggak kelihatan dia penyakit Nggak apa enggak. kelihatan. Ya, gitu. Makanya kita dalam SOP itu kita harus menganggap setiap klien yang datang itu adalah berpenyakit. Kayak itu. Jadi penanganannya memang harus benar-benar super. Jadi ya, kalau super bahasa mirip kedokterannya atau itunya apa ya namanya kayak self defense dulu kasarnya Ya, gitu ya. benar. Kita menyelamatkan ini adalah aset atau alat kita yang kita pakai terus nih kita selamatin dulu nih. Karena ini kan bakal dipakai ke orang lain lagi kan. Ya. Jadi kita selamatin, kita bersihin, sterilin gitu beli ya maksud beli ya. biar tidak ada terjadi infeksi timbal balik kayak gitu. Tahu nggak siapa yang paling berbahaya terinfeksi dalam praktek pentatoan? Kita dan juga orang sekitar kita. Pekerja. Misalnya nih, kita nggak aware kayak gitu kan, tiba-tiba ada darah di handphone kayak gitu kan, kita nggak cover. Habis itu ntar kita ngambil handphone, chat, habis itu kita megang anak kita kan tanpa cuci tangan. Anggap saja klien kita si A ini kita nato dia terinfeksi kayak gitu. Kita nato otomatis kan nempel nih di handphone kita. Biasanya kadang-kadang teman-teman masih lupa kadang-kadang hal kecil seperti misalnya nato terus pegang HP masih pakai glove. Jadi darah yang ada di hand gloves kalian bakal berpindah ke sini. Jadi bakteri itu bakal di sini. Dan kalau kalian gak sengaja luka, ya benar. langsung nular ya. Ya naruh, buka, ambil rokok biasanya. Yang paling rokok. ya kan Masuk mulut. Oke, selamat End of datang. story. End of Selamat story. datang. Iya, kayak gitu. Banyak hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan, tapi di sinilah kita Padahal hal kecil banget hal ya. kecil kita mengedukasi. Begitu juga halnya pada sulam alis. Walaupun itu cuma sulam alis, walaupun cuma untuk kecantikan, tapi kalian pernah nggak bertanya gimana sih sistemnya di sana? Saya sih nggak tahu ya, saya tidak bisa menjudge. Aku bisa menjawab yang tadi sistemnya itu sulam alis pun masih bisa mengeluarkan darah beli. Benar. Nah maksudnya darahnya kan pasti sama, tapi sistem mereka bekerja yang saya tanyakan SOP-nya. Kayak gitu ya. Itu pertanyaan pribadi saya, apakah sama seperti ditato apa enggak? Saya tidak mau menjudge gitu karena memang saya tidak tahu sedalam itu. Cuman kalau ditato sih kita menjalankan itu. Ya, Apakah di sulam alis seperti itu? Mungkin aku bisa bantu jawab ya, bisa sih. kayak gitu. Aku kebetulan punya beberapa teman-teman cewek yang emang bekerja di seni sulam inilah. Aku nyebutnya seni sulam deh. Seni sulam, oke, siap. Kan bikin yang ngetril kan nyeni juga. Susah juga itu Pak. Lumayan susah. Ya kalau misalnya kita nggak bagus sih bisa jadi mereng sebelah. Jadi Habis itu Shinchan. jadi Shinchan. Habis itu tiba-tiba mukanya kayak murung banget, kayak misalnya ternyata alisnya turun. Iya. Jadi karakter juga berubah. Iya. Emang beberapa temanku sih aku lihat ya, emang ada yang lagi story gitu. Aku lihat Insta story-nya. Alatnya tuh ada yang beberapa kabel nggak dibungkus. Oke. Ada yang benar. Tapi mejanya dia oke sih, emang sudah kayak pakai dental bead gitu. Ya. Udah pakai dental bead. Udah mirip kayak SOP tato. SOP tato. Udah bener. Lampunya juga ada yang dibungkus, tapi ada juga yang enggak. Oke. Terus seperti mesin nggak di cover sama sekali tuh 10%-nya 10% pakai, 90% enggak. Dari teman-temanku pribadi aja ya. Oke. Karena aku kenal teman-teman yang sulam alis tuh ada sekitar 10 orang lebih. Ya dari mereka yang temen aku aja nggak nge-cover the whole piece gitu loh. Oke. Tapi ini sekali lagi bukan untuk menjudge kalian. Ini adalah biar kalian bisa lebih aware. Oh ternyata ada case yang seperti ini yang harus kalian waspadai. Biar kaliannya lebih aman. Jadi kita tuh care loh kalian ya. Jadi bukan tentang rebutan lahan, bukan. Beda. Kita malah respect sekali sama teman-teman sulam alis dan sebagainya, karena memang itu kerjaan yang sangat susah bagi kita kayak gitu kan. Sulit ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali ke SOP kayak tadi gimana? SOP-nya ya tadi kabel nggak dibungkus. Oke. Itu mayoritas, nggak minoritas ya. Kebanyakan. Mayoritas mesin nggak dibungkus, kabel nggak dibungkus. Apalagi ya.
gitu apalagi mesin kesalahannya. nggak di grip wrap. Ya, kayak gitu. mesinnya nggak dibungkus pakai magic grip atau cohesive bandage itu. Iya benar. Habis itu untuk sterilisasi. Sterilisasi, nah itu masih tanda tanya besar. Aku nggak bisa jawab itu beli. Oke. Tapi menurut pandangan aku ya, secara teknik mesin ini nggak bisa masuk sterilisasi karena kabel ininya aja nggak bisa dicopot loh. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa beli. Yang ini bisa. Yang ini nggak pakai kabel. Oke. Jadi kita pilah dulu ya. Ya. Jadi sulam alis itu ada dua mesin kayak gitu. Benar ya? Benar, ini, benar. Ini sama itu. Iya. Kalau yang ini kayak pakai baterai gitu beli kalau dalam. yang ini tapi ini ada colokan juga. Iya buat ngecasnya beli. Oh. Jadi itu pakai baterai. Jadi dipencet ini buat nyala gitu. Oh, on off gitu. Tapi baterainya udah nggak Kalau ada. yang ini bedanya yang pakai jarum satu itu bukan? Iya, jarum batang dong, kayak jarum jahit. Ya jarum kecil. Iya, pokoknya Katanya jarum akupuntur yang mirip kayak iya, gitu. kayak Yang jarum kecil aku gitu. pentir aku pentil. Aku penting. Makin malam soalnya. Malam otak saya udah kotor, guys. Ya gitu. Iya, kayak jarum aku puntur sebiji dimasukin di situ. Dimasukin ke sini, habis itu ada kayak Penutupnya penutup gitu. kayak untuk pulpen. Iya, kayak Kita kalau kayak ditato namanya tip ya. iya, tip. Kayak gitu set. Nah, kalau saya pribadi nih, Heeh. ini memang agak susah di steril. Dan kesempatan besar untuk darah menyelip di situ sih. Ya, satu darah bisa masuk ke celah-celah Heeh. di sini. Mm-mm. Dan juga ini satu ya. Ini Itu yang paling bahayanya tuh. Ya, Ini nih, Ini paling racunnya bahaya. nih. Ini bisa dilepas. Oke, ini bisa dilepas. Bisa dilepas. Cuman yang ini biasanya nggak bisa dilepas. Mari kita buktikan. Jadi kita Bongkar sih coba-coba ya. ya. Gak bisa dilepas di situ dinamonya. Siap. Tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas tuh guys. Bisa nggak sih? Apa harus dipaksa? Paksa rusak mungkin atau patah. Sebenarnya nggak apa-apa sih rusak juga. Emang udah rusak kayaknya itu. Oh memang nggak bisa. Dia nyambung kabelnya nyambung sama ininya, tuas ininya. Jadi buat proses pendorongan jarum ya, kayak ini gitu ya. Nggak bisa. Ini udah tak paksa ya. Nggak bisa. Mungkin dipaksa bakal rusak. Nah, ya kalau dalam di proses tato, Nah, yang ini mirip banget mesin tato ini. kalau itu masih bisa. Oh, Karena beda ini dia. beda ya. Kalau ini yang pakai jarum satu itu, ya kalau ini yang Cartridge. cartridge ya, mirip cartridge. Oke. Kalau ini yang mirip cartridge, kalau ini masih bisa di steril juga. Masih bisa di steril, ini bisa dilepas dan di bagian ini kita coba. Oh, ini juga masih bisa dilepas. Masih bisa, jadi ini bisa dicuci dan juga dibersihkan dan juga dimasukkan ke alat steril. Alat steril kan lumayan panas sekali kan? Iya, sangat panas. Ya. Nah, cuman masalahnya kalau bisa, Pak. Ini beda ternyata. Yang ini beda. Ini Yang ini beda. Ini masih oke lah. Ini bisa dimasukkan ke steril. Ini tetap cuman tapi harus di bandage. ya tetap Harus semua wajib. harus cover. Kalau kabel kan pasti hancur kalau misalnya dimasukkan ke dalam steril. Berarti dengan kata lain mendingan punya alat yang proper sekalian untuk kesehatan juga yang Benar. bisa Tapi disterilin saya ya. nggak tahu ini apa fungsinya, sama apa enggaknya sama ini ya? Apa beda ya? Kayaknya sih sama beli ya. Aku pernah make sih emang sama. ngedorong jarum Oh iya, aja. sama. Saya juga lihat tadi dia cuma bedanya ini cartridge. Cartridge. Kalau saya sih kalau dari segi alat yang bisa dibersihkan lebih milih ini harusnya. Lebih aman ya. Lebih aman kayak gitu. Karena bisa dibersihkan, Bungkus-bungkus, ya, dibersihin, bisa kita rendam Ya, di kalau yang ini nggak mungkin kita masukin ini Semuanya. langsung ke, nggak mungkin juga. Nah, ada satu yang perlu dijelaskan. Minimal dalam proses apa namanya Sterilisasi. Ya, sterilisasi itu tahap yang paling sudah, yang paling level paling bawah itu adalah ketika orang tidak mempunyai sterilitator. ya sterilisator, mesin steril, biasanya bisa digunakan klorin, air klorin. Air gitu. direndam ya. Direndam. Jadi ini harus di bandage dulu dengan bisa dibilang apa, grip wrap ya, ada orang Magic bilang grip, cohesive bandage, saya gitu-gitu. Kayak gitu. Habis itu setelah make itu biar darahnya nggak langsung masuk ke ini kan, ke mesinnya. Habis itu ya tetap harus Bersihkan ya, juga. dibuka, tapi harus pakai gloves juga. Oh, iya. Ya dibuka, dibersihin, dicuci pakai sabun air mengalir. Ya udah, habis itu kita rendam pakai air klorin. Itu jangan lama-lama, ntar dia jadi korosi. Ya itu paling sekitar
ya 5 menit sudah oke lah, sudah cukup, maksimal 10 menit. Itu singkatnya beli ya. Nanti Singkatnya. mungkin yang lebih jelas beli akan bikin tutorial itu Oke, kali ya di siap. channel beli ya. Oh ya. Ide tuh. Habis itu ya ini kayaknya menurut saya nggak bisa di steril. Kayak gitu kan ada dia jadi satu. Setuju. Saya juga seperti itu sih beli. Beda dengan Sintato ya. Sintato yang Konvensional. kayak gitu. Kalau yang kita cek yang sorry. Santuy. Ini rotary tapi Kayak coil gitu ya. buset, flat B iron. Buset. Ini mesin bagus nih. Langsung kelihatan logonya flat B iron nih. Bisa nyala itu beli LED itu. Yoi, keren. Nah, yang Ini mirip coil fungsinya. mirip coil. Ini, nah, dia itu partnya terpisah. Ini mesinnya. Ini kita bilang grip kalau di tato Iya. ya kita grip. Bahasa Indonesianya pegangan. Pegangan kayak gitu. Mau dong dipegang-pegang bang. Mau dong di gripi-gripi. Iya kan? Di gripi-gripi kan. Iya, gripi-gripi. Namanya juga grip. Heeh. Oh kita Emang agak seret biasanya sih. ya masih Perawan. gadis. Baru datang bulan lalu ini beli, jarang gue pakai. Pantes. Lama Ini loh. kayaknya cuma satu orang yang punya di Indonesia nih. Iya sih lebih tepatnya sih. Aku 6 bulan indennya pre-order pas itu. Iya pasti. Aku pre-order ini. Aku juga mantengin nih orang ini.